Hello everyone, my name is Afifa Salsabila Azara. I am 7th grade day number 2. In this video, I will explain about the COVID-19 virus in India. In India, many people have died from COVID-19. The Indian government informed that the death toll from the COVID-19 outbreak had exceeded 300,000 people. Based on data from the Ministry of Health, the total deaths due to the COVID-19 virus have reached 3,720 people. The authority of Bollywood country said that as many as 50,000 new deaths were detected in the last 2 weeks. The COVID-19 pandemic in India has now subsided in several states, but the death rate is still high, and on Saturday, May 22, 2021, it reached 4,194. In early May, India reported more than 400,000 new daily cases of COVID-19. Then the number is slowly decreasing, but experts still warn India of the dangers of a third wave of COVID-19 infection in the coming months. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila Azahra, saya dari kelas 7D absen 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan COVID-19 di India. Di India banyak sekali yang meninggal karena COVID-19. Pemerintah India mengumumkan korban meninggal karena wabah COVID-19 sudah melebihi 300.000 orang. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total kematian akibat virus corona sudah berada di angka 3.720 orang. Otoritas negeri Bollywood menyatakan sebanyak 50.000 kematian baru terdeteksi dalam 2 pekan terakhir. Pandemi COVID-19 di India kini telah mereda di beberapa negara bagian, tetapi angka kematian masih tinggi dan pada Sabtu 22 Mei 2021 mencapai 4.194. Pada awal Mei, India melaporkan lebih dari 400.000 kasus harian baru COVID-19. Lalu jumlahnya perlahan berkurang. Tetapi, para ahli masih memperingatkan India bahaya gelombang infeksi COVID-19 ketiga dalam beberapa bulan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Afifah Salsabila Azahra, aku kelas 7D absen loro. Ing video iki aku bakal nerangake pengembangan COVID-19 ing India. Ing India akeh wong sing tewas amarga COVID-19. Pemerintah India ngumumake menawa korban tewas amarga wabah COVID-19 wis ngluwihi 300.000 wong. Adhedhasar data saka Kementerian Kesehatan, total korban jiwa wit-wit virus corona udakara 3.720 wong. Otoritas negara Bollywood ujar manawa ana 50.000 korban anyar sing dideteksi sajrone 2 minggu kepungkur. Pandemi COVID-19 ing India saiki wis mudhun ing pirang-pirang negara. Nanging angka pati isih akeh lan dina Sabtu Mei 22, 2021 tekan 4.194. Ing wiwitan Mei, India nglaporake luwih saka 400.000 kasus saben dinane anyar ing COVID-19. Mula jumlah kasebut alon-alon mudhun. Nanging para ahli isih ngelingake India babagan bebaya gelombang infeksi COVID-19 kaping 3 ing wulan ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat diagram tentang pasien COVID yang ada di India.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan penting mematuhi protokol kesehatan 5M. Nah, apa itu 5M? 5M adalah 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Mematuhi protokol kesehatan, 4. Menjaga jarak, 5. Menjaga kerumunan atau keramaian. Nah, jika sudah tahu apa itu 5M, sekarang saya akan menjelaskan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Mengapa protokol kesehatan harus dipatuhi? Karena jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan cepat terkena virus corona. Dan itu akan merugikan diri kita sendiri dan akan merugikan orang lain. Karena virus corona ini bisa cepat menyebar. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang organ-organ tubuh manusia yang rawan terkena virus corona. Nah, ini dia organ-organ tubuh manusia yang rawan terinfeksi, yaitu 1. Paru-paru, 2. Jantung dan pembuluh darah, 3. Hidung, 4. Liver, 5. Ginjal, 6. Kulit, dan 7. Saluran pencernaan. Nah, itu tadi organ tubuh manusia yang rawan terinfeksi virus corona. Oke, kalian jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya, agar tidak terkena virus corona. Dan jangan lupa lakukan 5M. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan menekan COVID-19 dengan nilai Pancasila dan norma-norma. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang terpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah membuat pemerintah memperlakukan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB. Yang kedua, isolasi lokal, larangan berpergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Sekian penjelasan tentang kebijakan-kebijakan menekan COVID-19 dengan nilai Pancasila dan norma-norma dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Salsabila Azahra, saya dari kelas 7D absen 2. Di sini saya akan membahas tentang pendapat ulama mengenai vaksin COVID-19. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa mengenai kehalalan vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Dalam Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac, Life Co. Ltd Cina dan PT Bio Farma atau Persero, MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal. Vaksin tersebut juga boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Dasar menetapkan kehalalan vaksin Sinovac. Pertama, pendapat para ulama antara lain pendapat Imam Al-Zuhri dalam Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Battal yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis. Kemudian pendapat Imam Al-Nawawi dalam Raudlatu At-Talibin wa Umdatu Al-Muftiin yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya maka ditetapkan hukum sesuai hukum asalnya. Selanjutnya pendapat
Hastalani dalam Irsyadu Asari yang menjelaskan, berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib. Sekian pembahasan saya tentang pendapat ulama mengenai vaksin COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai ayat menjaga kesehatan dari wabah COVID-19. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ayat Al-Quran tentang wabah penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Penyakit itu adalah juzam atau kusta atau leprah yang menyerang fisiknya. Nah, di sini saya akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 83 dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba isnada rabbahu anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Sekian pembahasan saya tentang ayat menjaga kesehatan dari wabah COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan gerakan spesifik olahraga untuk meningkatkan kebugaran agar terhindar dari virus COVID-19. Gerakan yang pertama yaitu kaki kanan berada di lutut seperti ini. Gerakan yang kedua yaitu plank. Gerakan yang ketiga yaitu ekstensi punggung. Gerakan yang keempat yaitu adalah squat. Gerakan kelima seperti ini. Gerakan yang terakhir seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu penjelasan dari dampak ekonomi. Saat ini seluruh negara di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia sedang dilanda bencana non-alam yang berkaitan erat dengan kesehatan. Adapun bencana non-alam tersebut yang dikenal dengan istilah COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, dan telah menyebar di seluruh dunia sehingga menyebabkan angka kematian yang sangat banyak. Dampak virus ini begitu luas, tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat akan tetapi juga ekonomi masyarakat dan pendidikan. COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian keluarga dan juga sangat berkaitan erat terhadap pendidikan siswa-siswi yang bersekolah. Dan adapun dampak-dampak dari ekonomi yaitu 1. Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. 2. Bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhirnya, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Ketiga, pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Itu tadi adalah dampak dari ekonomi. Sekian video penjelasan saya tentang dampak dari ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat olahan minuman kesehatan untuk menambah imunitas tubuh, yaitu berupa wedang jahe. Dan berikut cara membuatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membuat karya seni ragam hias dari bahan kayu dan saya akan menggambar flora. Nah, bahan dan alat yang dibutuhkan yaitu yang ke satu ada talenan, yang kedua ada pensil dan penghapus, yang ketiga ada cat akrilik, yang keempat ada palet, dan yang kelima ada kuas. Dan berikut cara buatnya.